Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sekarang sedang berada di tempat latihan teater. Saya akan bercerita sedikit tentang Fir'aunnya umat ini. Siapakah Fir'aunnya umat ini? Rasulullah menyebut Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini berarti bapaknya kebodohan. Tapi apakah dia orang yang bodoh, Abu Jahal itu? Tidak. Abu Jahal sebetulnya adalah orang yang cerdas, orang yang pintar. Bahkan dia mendapatkan julukan sebagai bapak kebijaksanaan atau Abu Hakam. Lantas kenapa dia disebut sebagai orang bodoh, bapak kebodohan? Ini ceritanya. Abu Hakam ini aslinya bernama Amr bin Hisham dari Bani Makhzum, yaitu sebuah suku yang sangat terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Bahkan Abu Hakam ini dijuluki raja. Dia adalah orang pertama di kota Mekah, pembesar pertama kota Mekah. Keduanya adalah Umayyah, yaitu bosnya Bilal yang menyiksa Bilal. Baru kemudian ada Abu Sofyan, ada Abu Lahab dan lain-lainnya. Nah, dia bergelar sebagai Abu Hakam, bapak kebijaksanaan, karena dia sering membuat keputusan-keputusan di saat persidangan yang terjadi di kalangan orang-orang Quraisy. Jika ada peperangan, jika ada konflik di antara para suku, antar suku atau orang-orang, maka Abu Hakam inilah atau Abu Jahal inilah yang menjadi hakimnya. Nah, dia termasuk orang yang paling keras melawan dakwah Rasulullah. Ini sungguh sangat mengherankan. Bukan karena dia tidak mengerti bahwa Rasulullah itu adalah seorang nabi. Dia justru mengerti bahwa Rasulullah itu adalah betul-betul seorang nabi. Tapi karena kesombongannya, dia tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Itulah persoalannya. Jadi kebenaran yang dia dapatkan mengalahkan kesombongan. Kesombongan yang dia punya mengalahkan kebenaran yang dia fahami. Dialah orang yang membunuh keluarga Yasir, disiksa, ya. Ibunya Amr itu disiksa sampai mati, ditusuk perutnya dengan tombak oleh Abu Jahal. Bahkan konon yang ditusuk bukan hanya perutnya, tapi justru kemaluannya, ditusuk sampai ibunya Amr itu meninggal. Begitu juga bapaknya Amr, Yasir, juga dibunuh oleh Abu Jahal. Ditarik dengan tangan-tangannya, diikat oleh kuda dan kemudian ditarik kiri kanan. Begitu juga kakinya sampai meninggal itu Yasir. Jadi dia sangat kejam bermusuhannya dengan orang-orang yang masuk Islam. Tapi di lain hal, dia itu penasaran dengan ajaran Rasulullah SAW. Dia ingin mendengar langsung firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka pada suatu malam, Amr bin Hisham ini atau Abu Jahal ini mendatangi rumah Rasulullah secara diam-diam. Dia tidak ingin diketahui oleh orang lain. Dia mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran dari malam sampai pagi, sampai menjelang subuh. Ternyata dia tidak sendirian. Di sana juga ada Abu Sofyan dan Al-Akhnas. Maka di dalam perjalanan pulang mereka bertiga ketemu. "Hai Abu Hakam, dari mana kau?" Tentunya Abu Hakam atau Abu Jahal ini malu-malu. Dia bilang, "Shh, jangan cerita-cerita sama orang lain. Ini kalau penduduk Quraisy tahu
kita semua bakal malu karena kita semua pemimpin penduduk ini. Kamu dari mendengarkan Muhammad membaca firman-firman Tuhan itu kan, Abu Sufyan juga malu-malu, mengangguk-angguk. Begitu juga Anas. Lalu Anas bertanya pada Abu Sufyan, "Hai Abu Sufyan, menurut kamu yang dibaca Muhammad itu bagaimana?" Menurut saya yang dibaca Muhammad itu semuanya baik. Ada sebagian yang saya mengerti dan ada sebagian yang tidak aku mengerti. Tapi saya melihat bahwa semuanya itu adalah benar. Coba kita tanya ke Abu Hakam. Abu Hakam, bagaimana menurutmu? Apa yang dibaca Muhammad itu? Ya, yang dibaca Muhammad itu benar. Itu bukan bahasa manusia, itu adalah bahasa dari langit. Itu sungguh benar. Kalau benar, kenapa kamu tidak beriman kepada apa yang diwahyukan, apa yang dibacakan, wahyu-wahyu yang dibaca oleh Muhammad itu? Kau kan raja, kata Abu Sufyan. Kau adalah raja kami. Kalau kau masuk Islam, maka kami pun akan mendukungmu dan kami semua akan masuk Islam. Wahai Abu Hakam, bagaimana? Enggak. Dari dulu suku saya, Bani Makhzum, selalu bersaing dengan sukunya Muhammad. Kalau mereka maju berperang dengan gagah beraninya, maka di hari yang lain atau hari itu juga kami pun maju berperang dengan gagah berani. Kalau mereka menyambut para jamaah haji dengan berbagai makanan yang nikmat-nikmat, kami pun, keluarga kami pun menyambut para jamaah haji dengan makanan yang nikmat-nikmat. Jadi kami selalu bersaing dan kami tidak pernah kalah dalam persaingan itu. Nah sekarang, kalau sukunya Muhammad, Bani Hashim, punya nabi, lalu suku kami tidak punya, apa kata mereka? Apa kata dunia? Tentu kami akan dikalahkan oleh mereka. Tidak. Suku saya adalah suku yang paling terhormat di kota Mekah ini. Maka saya tidak akan mengakui sampai kapanpun Muhammad itu sebagai seorang nabi. Begitulah kesombongan Abu Jahal ini, dia bawa sampai mati. Padahal hidup di dunia itu hanya sebentar, sementara akhirat adalah selamanya. Abu Jahal tidak berpikir panjang bahwa hidup di dunia ini hanya sementara dan di akhirat adalah kekal. Maka dia pertahankan kehormatannya itu, kehormatan yang semu, yang fana itu, sampai dia meninggal di perang Badar. Dan biasanya orang-orang yang sombong, orang-orang yang terhormat itu selalu dihinakan Allah, meninggal dengan sesuatu yang tidak pernah dia sangka-sangka. Misalnya Raja Namrud yang menentang Nabi Ibrahim, dia meninggal hanya dengan seekor nyamuk yang masuk ke kupingnya, dan kemudian nyamuk itu terus masuk ke kupingnya sehingga dia menjadi pening, sakit, kepalanya diketok-ketok, sampai akhirnya dia pun meninggal. Dihinakan Allah orang yang sekuat itu hanya dengan seekor nyamuk. Begitu juga Fir'aun, dihinakan oleh Allah, meninggal, ditelan oleh lautan. Padahal lautan adalah istilahnya benda mati, alam semesta yang tidak bisa bicara. Tapi Fir'aun dengan kekuatannya yang begitu dahsyat ditenggelamkan di tengah laut. Begitu juga Abu Jahal. Abu Jahal yang begitu perkasa, yang ketika perang Badar dilindungi oleh 10 lapis prajurit-prajuritnya, pun mati
dengan dua orang pemuda yang namanya Auf bin Afroh dan Mu'az bin Amr. Pada saat peperangan berkecamuk itu, Auf bin Afroh, pemuda yang berumur 16 tahun, tiba-tiba sampai ada di samping Abdurrahman bin Auf dan bertanya, "Paman, mana yang namanya Abu Jahal?" "Kenapa kamu bertanya begitu?" "Saya akan membunuhnya karena saya mendengar Abu Jahal lah orang yang paling keras menentang ajaran Rasulullah. Dialah orang yang selalu menghina Rasulullah. Maka kalau saya temui akan saya bunuh dia." Kata sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, nanti kalau dia muncul saya kasih tahu. Tiba-tiba di samping kiri Abdurrahman bin Auf, tanpa janjian ini, saudara sepupu Auf bin Afroh tadi yang namanya Mu'az bin Amr, umurnya baru 15 tahun, juga muncul. "Paman, mana yang namanya Abu Jahal?" "Ada apa kamu bertanya begitu?" "Saya akan membunuh Abu Jahal. Saya mendengar dari Rasulullah, Abu Jahal adalah orang yang paling keras menyiksa orang-orang yang masuk Islam. Saya akan bunuh dia." Pada saat itu tiba-tiba muncul Abu Jahal dengan pasukannya. Dia dilingkari oleh 10 lapis prajurit. Jadi di sana itu orang-orang Mekah itu punya prajurit-prajurit pribadi. Abu Jahal punya prajurit pribadi, Abu Sufyan punya prajurit pribadi. Jadi pembesar-pembesar di sana selalu punya prajurit pribadi. Bahkan Umayyah punya prajurit pribadi sebanyak 300 orang. Begitu juga Abu Jahal, dilingkari oleh 10 lapis prajurit. Melihat itu, Abdurrahman bin Auf langsung menunjuk tangannya. Itu Abu Jahal. Dengan secepat kilat, seperti anak panah yang lepas dari busurnya, Auf bin Afroh dan Mu'az bin Amr pun melesat. Dia melesat seperti terbang. Dia meloncat ke pundak-pundak para pengawalnya Abu Jahal. Dia tebas kiri kanan, sampai akhirnya dia bisa menebas Abu Jahal. Paha Abu Jahal dia tebas. Karena Abu Jahal naik kuda, dia tebas pahanya, dan kemudian tidak jatuh, tapi kemudian kaki-kaki kudanya mereka tebas sehingga mereka ambruk. Abu Jahal ambruk bersama tunggangannya. Pada saat itu Mu'az bin Amr pun syahid, gugur. Sementara itu Auf bin Afroh tangannya putus. Ketika tangannya putus satu, dia merasa repot dengan tangannya yang sudah melambai-lambai seperti daun pisang yang kering itu. Dia keluar dari kancah peperangan, tangan itu dia tarik, dia putus, dan kemudian dia maju lagi berperang sampai akhirnya dia gugur. Begitulah ketika dia gugur, Abdullah bin Mas'ud ketika peperangan selesai bertugas untuk menyelesaikan para pasukan Quraisy, orang-orang kafir itu yang belum mati. Maka dia pun membunuh Abu Jahal. Dan sebelum dibunuh Abu Jahal itu, Abu Jahal masih menyombongkan diri. "Hai Abdullah bin Mas'ud, kau seorang penggembala kambing. Dengan susah payah kau tiba-tiba sudah sampai di sini. Betapa susah payahnya kau untuk mencapai tingkat seperti ini." Kemudian Abu Jahal pun dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, begitulah kematian yang terjadi pada Fir'aunnya umat ini. Jadi dia menolak Islam bukan karena tidak mengerti,